Shalom. Shalom. Ah, saya tahu di sini semua udah nggak sabar, bukan untuk dengar firman, tapi untuk yang harum-harum di belakang, ya kan? Jadi untuk firman hari ini singkat, padat, dan cepat karena kita semua pasti udah nggak sabar untuk menyantap. Ini ya apa ini? Shalom, semua udah kenal ya. Saya nggak pernah membawakan firman di ibadah Bipro, jadi ini untuk yang pertama kali. Biarlah firman ini bisa berkenan buat kita semua, amin. Jadi tema yang saya bawa adalah berkenan di mata Tuhan atau manusia. Ini karena bulan ini kita membawa tema tentang pekerjaan yang berkenan. Nah, di sini saya mau membagikan pekerjaan yang kita lakukan itu berkenan di mata Tuhan atau di mata manusia sih? Kalau buat teman-teman, menurut teman-teman pekerjaan yang kalian lakukan itu berkenan di mata siapa? Di Tuhan atau buat manusia? Yakin? Harus yakin ya, yakin. Nah kalau yakin buat Tuhan atau buat manusia? Oh yakin tapi nggak yakin ya. Nah kita di dunia, kita sini kan semua profesional muda ya. Rata-rata udah bekerja, yang masih kuliah cuma beberapa kan. Tapi kita semua bentar lagi akan memasuki dunia pekerjaan. Menurut teman-teman, kalau kalian bekerja itu, kita tuh taat gak sih sama peraturan-peraturan dari atasan kita, dari perusahaan kita, tempat kita bekerja? Taat gak? Nah, tapi pasti kebanyakan dari kita itu lebih taat ke peraturan-peraturan itu kan? Betul? Kalau kita nggak taat pasti ada konsekuensinya, betul? Nah kalau kita nggak taat, kita takut ditegur, kita takut dinilai buruk, kita bahkan takut kehilangan posisi kita, takut dipecat lah, ya kan? Pasti banyak ketakutan-ketakutan dari kita kalau kita nggak taat sama peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia ini. Nah tapi kalau peraturan dari Tuhan, apakah kita taat? Amin ya. Yakin? kita harus mengingat kalau Tuhan itu nggak hanya melihat dari apa yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat dari hati kita. Nah, di sini kalau dalam pekerjaan itu waktu kita itu jujur karena kita merasa kita benar atau karena kita tidak ketahuan. Kebanyakan dari kalian gimana kalau dalam bekerja? Yang penting aku udah menutupi kita kerjakan sesuatu, yang penting atasan kita lihat kita kerja yang benar, padahal ada sesuatu yang kita tutupi di belakang. Apakah kalian seperti itu? Ini nggak mau mengakui kayaknya ini ya. Nah, waktu kita bekerja pun, apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh atau hanya karena ada atasan kita di samping kita atau sedang mereka melihat kalian tuh kerja dengan sungguh-sungguh dengan dari hati atau karena lagi diawasi, karena gaji, ya kan? Benar Tasya, dari hati. Nah kebanyakan dari kita itu kerja karena kita diawasi, kita dilihati. Jadi kita mau gak mau harus kerja dengan sungguh-sungguh, kita harus kerja dengan benar kan? Kalau kita gak kerja dengan benar, kita pasti gak digaji, gaji dipotong, betul gak? Nah kita hari ini akan belajar sesuatu yang sederhana tapi penting. Bagaimana pekerjaan kita bisa sungguh-sungguh berkenan. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Nah kita sebagai profesional muda, kita hidup di dunia yang sangat kompetitif.
dari penilaian atasan, dari gaji, dari promosi, pokoknya semua yang berhubungan dengan hal-hal duniawi. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang mendasar, kita ini sebenarnya bekerja untuk siapa? Untuk bos kita, untuk perusahaan kita, untuk pengakuan yang dari orang-orang, atau untuk Tuhan. Next. Nah, kita baca sama-sama dari Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3 ya. Nah, dari ayat ini kita sama-sama belajar, apapun yang kita kerjakan, yang kita perbuat, kita harus buat itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi lewat pekerjaan kita bisa jadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan juga. Biar orang-orang yang lihat kita dalam pekerjaan kita, yang kita lakukan, orang bisa lihat kita melayani, kita bekerja dengan sungguh-sungguh karena kita mau memuliakan nama Tuhan. Next. Nah, realita dunia kerja ya. Yang kita alami saat-saat ini kan kita kerja keras tapi kita nggak dihargai. Rekan kerja yang cari muka, atasan yang tidak adil, bahkan promosi yang tidak sesuai harapan. Siapa yang sini mengalami itu semua? Nah, kebanyakan dari kita alami itu semua ya. Kita kerja keras, tapi kita nggak dihargai sama atasan kita. Atau enggak, pasti ada nih di tempat kerja kita kan salah satu pasti rekan kerja kita suka cari muka sama atasan-atasan kita demi menaikkan nama mereka kan, demi dapat gaji yang lebih besar, demi promosi lah. Nah, kalau kita bekerja untuk manusia, apa akibatnya kalau kita bekerja hanya untuk manusia? 1, cepat kecewa. 2, kita kehilangan motivasi, bahkan mulai bekerja asal-asalan. Itu sebabnya banyak profesional muda tuh yang gampang burn out. Mereka kerja sebentar, bosen, capek, dikit-dikit resign, dikit-dikit pindah kerjaan. Ini nggak cocok sama saya. Kenapa mereka kayak gitu? Karena motivasi mereka salah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bekerja dengan yang sungguh-sungguh. Kita harus bekerja punya motivasi yang benar, yaitu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Next. Mindset yang diubah oleh Tuhan. Nah, di sini saya buat kerja sama dengan ibadah. Lewat firman Tuhan kita percaya kalau kita mindset itu pasti diubah sama Tuhan. Saat kita kerja, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kita apapun yang kita kerjakan, percayalah itu untuk Tuhan, jangan bukan untuk manusia. Jadi dari yang dokumen-dokumen kita kerjakan, itu anggaplah itu buat Tuhan. Meeting-meeting yang kita kerjakan buat Tuhan. Bahkan bisnis yang kita bangun pun itu untuk Tuhan. Karena percayalah Tuhanlah yang selalu menyertai setiap pekerjaan kita, setiap yang kita lakukan, Tuhan pasti berikan yang terbaik gitu. Nah, contohnya seperti Daniel dalam Alkitab, dia bekerja di pemerintahan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi sikap Daniel ini dia selalu profesional, berintegritas, dan juga konsisten. Nah, karena sikap dia ini, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun menghormati Daniel. Jadi kita harus menjadi seperti Daniel, walaupun di lingkungan kerja kita banyak yang nggak mengenal Tuhan, mungkin yang diam sekali, saya jadi grogi. Saya jadi grogi ini. Jadi percayalah jika kita bekerja seperti kita beribadah pada Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai. Amin. Jadi lupa saya kan. Next. Integritas saat tidak dilihat. Profesional sejati diuji bukan saat dilihat, tapi saat tidak dilihat. Amin. Jadi ketika kita sudah bekerja bersungguh-sungguh, kita sudah di dalam Tuhan, kita harus melakukannya dengan hati yang bersungguh-sungguh walaupun kita tidak dilihat oleh atasan kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita tetap jujur saat bisa sedikit curang? Bisa nggak? Maksudnya, itu kayak tadi aku kasih contoh ya, kan kalau dalam pekerjaan kalian harus jujur. Kalau di hadapan Tuhan, kan Tuhan tuh bisa melihat gitu, kita jujur atau enggak dalam saat kita bekerja. Nah, tapi di mata atasan kita,
yang penting aku sudah katakan apa adanya. Padahal di belakang kita mungkin ada lah main-main sedikit. Bisa nggak kalian tetap jujur sepenuhnya seperti kita ke Tuhan? Saya kadang ya, kita karena kita bekerja masih di dunia, kita daripada kita ketahuan, kita bohong, pasti kita, yang penting aku nggak ketahuan kok. Nah tapi Tuhan nggak mau kita lakukan seperti itu. Tuhan mau kita tetap jujur. Kedua, apakah kita tetap maksimal saat bos tidak ada? Harus tergantung kondisi ya. Nah, next dalam Galatia 1 ayat 10, mari kita baca sama-sama. Itu dua. Nah, dari ayat ini kita bisa sama-sama belajar. Kita nggak bisa menyenangkan dua pihak. Kita nggak bisa menyenangkan manusia dan Tuhan secara bersamaan. Tapi percayalah, kita yang paling penting itu adalah Tuhan sebagai audience of one. Tuhan mau dia yang jadi utama. Tuhan mau kita benar-benar bersungguh-sungguh agar Tuhan itu disenangkan. Tuhan melihat dari setiap hati kita saat kita bekerja itu berkenan nggak di hadapan Tuhan. Karena kalau di mata manusia kan itu hanyalah sementara. Di mata manusia apa yang mereka lihat saat itu itulah yang mereka puji, itulah yang mereka akui gitu. Tapi di kedepannya belum tentu. Kita sebagai manusia kan pasti saat ini bisa benar, bulan depan belum tentu gitu kan. Nah tapi Tuhan perhitungkan semua itu. Tuhan lihat hati kita, kalau kita bekerja bersungguh-sungguh, Tuhan pasti perhitungkan semuanya. Kita tidak bergantung kepada pujian, dan saat kita percaya kalau Tuhan itu satu-satunya, Tuhan itu yang utama, kita nggak akan tergantung pada pujian dan juga kita tidak akan hancur oleh kritik. Amin. Poin yang keempat, Tuhan yang memberi upah. Kita baca sama-sama dulu di Kolose 3 ayat 24. 1, 2. Menerima bagi upah. Yesus adalah Tuhan dan kamu adalah. Amin. Kadang kita berpikir kalau bukan manusia yang menghargai kita, siapa lagi? Benar gak kita hidup di dunia, kita berharap namanya masih manusia, masih darah daging kita tuh masih membutuhkan pujian-pujian dari orang sekeliling kita. Benar nggak? Kita berharap kita dihargai oleh orang lain, usaha kita, pekerjaan kita semuanya diakui oleh orang lain. Tapi apakah kita sadar kalau kita itu nggak butuh semua itu benarnya? Kita hanya butuh pujian dari Tuhan, kita hanya butuh pengakuan dari Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu melihat, Tuhan itu percayalah Tuhan itu melihat semua usaha kita, kerja keras kita. Karena seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 24, Tuhanlah yang menentukan upah kita, bukan manusia. Nah, upah dari Tuhan itu apa aja sih? Dia tuh nggak secara langsung kan, dia bisa berupa kesempatan, damai sejahtera, tumbuhan karakter, bahkan pintu-pintu yang dibukakan yang kita nggak sangka. Setiap dari kita percaya kalau kita meminta, Tuhan akan memberi kan, Tuhan akan berikan. Ketika kita ketuk pintu itu, Tuhan akan bukakan. Maka percayalah, upah yang kita terima di dunia ini tuh hanyalah sementara. Karena percaya Tuhanlah yang akan berikan upah yang baik bagi setiap kita. Amin. Nah, jadi penutup singkat saja. Nah, Tuhan melihat setiap pekerjaan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukanlah, kerjakan kecil dan kualitas yang besar. Berhenti kerja kalau lihat saja. Sebelum kerja, ubah doa kita. Tuhan, hari ini aku bekerja untuk Engkau. Amin. Jadi di sini aku ajak teman-teman, kalau kita bekerja untuk Tuhan, jangan untuk manusia. Biarlah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, pekerjaan kita berkenan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Karena mungkin kita semua
apa yang kita kerjakan tidak dilihat orang gitu. Kerja keras kita tidak dilihat orang. Gak semua orang menghargai kejujuran kita, gak semua orang mengerti perjuangan kita. Tapi yang sekalian pasti Tuhan tuh lihat, Tuhan itu tahu dan Tuhan itu menghargai semua usaha kita. Amin. Nah, seperti dalam Ibrani 6 ayat 10 berkata, sebab bukanlah tidak adil, sehingga ia lupakan pekerjaan dan kasih-Mu. Jadi mulai hari ini, mari kita sama-sama ubah cara kita bekerja, bukan lagi untuk dilihat manusia, dan bukan lagi untuk mendapatkan pujian, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadilah pekerjaan yang tetap benar, bahkan bisa tidak ada yang lihat. Karena kita tahu Tuhan itu selalu melihat. Amin. Dan yang penting bukanlah kata manusia tentang pekerjaan kita, melainkan apakah Tuhan tentang hidup kita. Sekian firman singkat dari saya. Mari kita sama-sama, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan kami percaya. Apa yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, biarlah itu semua menjadi berkat Tuhan di hadapan-Mu. Bukan untuk manusia Tuhan kami lakukan Tuhan, tapi untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat setiap pekerjaan kami banyak orang bisa melihat Tuhan. Bahwa kami bersungguh-sungguh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Lewat kehidupan kami ya Tuhan, orang-orang bisa melihat Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Biarlah Kau ubahkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Jadi pribadi yang lebih lagi mau Tuhan. Hidup bersungguh-sungguh Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang dikerjakan, apapun Tuhan usaha tangan mereka Tuhan Kau buat berhasil. Karena kami percaya Kau berkenan Tuhan, bilang Kau berkenan atas hidup kami Tuhan. Segala yang terbaik Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar kami serahkan hidup setiap kami hanya ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan kami Tuhan hanya ke dalam tangan. Kami percaya Kau yang akan selalu menyertai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Dan untuk pengumuman tambahan, ibadah raya besok kita akan dilayani oleh saudara Pak Novi Egan. Maaf, minggu besok kita akan dilayani oleh Pastor Hosea Hendy, Bapak Gembala kita sendiri di gereja kita ini pukul 10 pagi, dan Sabtu depan kita akan dilayani oleh saudara Novi Egan di tempat ini. Dan kita akan mengadakan retreat pada tanggal 1 Mei dan 2 Mei. Saya mengundang untuk teman-teman semuanya ikut bergabung dengan dana yang akan dikutip 210.000 per orang. Segera untuk menghubungi para anak-anak nanti untuk siapa yang mau ikut. Sekian pengumuman hari ini. Kita memberikan persembahan, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sangat luar biasa Bapa yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah sekiranya Tuhan Yesus kami menjadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu berkah bagimu Tuhan Yesus tanpa harus merasa supaya kami lihat, supaya kami menonjol di depan atas teman-teman kami Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan Ibu Gembala kami yang telah